Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu pokok bahasanya adalah konsep komunikasi data. Apa yang dimaksud dengan data? Data di sini adalah sebuah simbol atau satu simbol atau kejadian atau objek yang memiliki arti, atau juga bisa dikatakan data adalah kumpulan dari keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Nah, komunikasi data dibagi menjadi dua, yaitu data analog dan data digital. Data analog yaitu mengubah data menjadi sebuah sinyal analog, sedangkan data digital mengubah menjadi sinyal digital. Apa yang membedakan antara data digital dan data analog? Data digital pertama bersifat diskrit atau cacah, sedangkan data analog bersifat kontinu atau berkelanjutan. Kemudian dalam data analog ini jumlah item data cenderung bersifat tak terbatas atau tidak berhingga. Sedangkan dalam data digital ini jumlah item datanya terbatas atau berhingga. Kemudian data analog sulit untuk menyediakan sebuah penyimpanan data yang jumlahnya tak terbatas. Sedangkan digital memiliki penyimpanan data sementara, ya jumlahnya terbatas atau temporary, data temporary. Kemudian waktu tunda proses kecil sehingga sulit untuk melakukan pemrosesan rekayasa terhadap sebuah data. Sedangkan pada data digital waktu tunda prosesnya bisa ditentukan, ya sehingga memudahkan untuk melakukan proses rekayasa terhadap sebuah data. Terusnya perbandingan data. Perbedaan dari data analog dan data digital yaitu data analog ini sulit untuk melakukan recovery terhadap data apabila terjadi kerusakan data. Sedangkan data digital berarti kebalikannya, memudahkan untuk melakukan recovery atau melakukan tracking, pencarian atau menyimpan data jika data tersebut terjadi kerusakan, memungkinkan data tersebut bisa dikembalikan kembali, bisa dibalikkan kembali, disebut dengan recovery. Kemudian untuk analog, jangkauan transmisi lebih panjang, sedangkan untuk data digital transmisinya lebih pendek. Kemudian data analog ini merepresentasikan kondisi sebuah senyatanya atau merepresentasikan sebuah kondisi yang senyatanya atau kenyataannya yang sebenarnya gitu. Sedangkan untuk data digital, kualifikasi atau kualitas sebuah informasi dapat terkandung dalam data yang bergantung pada frekuensi sampling rate-nya, yang bergantung pada sampel data atau frekuensi data rata-rata dari sampel frekuensi datanya. Nah, kualitas komunikasi data ini bergantung terhadap performance, konsistensi, reliability, recovery, dan security. Nah, masing-masing dari kualitas komunikasi data, apakah termasuk ke dalam performance, konsistensi, reliability, recovery, dan security ini dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, yang maksud dengan performance yaitu di sini adanya besar rata-rata transmisi data yang terbebas dari kesalahan, yaitu terukur dengan respon time atau waktu tanggapnya. Apa yang maksud dengan respon time? Respon time ini jumlah lama waktu yang dihitung dari akhir permintaan diajukan sampai awal permintaan tersebut dilayani. Jadi ketika kita meminta sebuah pelayanan terhadap sebuah informasi, ya, untuk mengambil data dari sebuah sistem komputer, misalkan jumlah lamanya waktu yang kita tunggu untuk disampaikan sehingga adanya feedback, adanya respon, adanya imbal balik, ya, interaksi dari sebuah sistem komputer ketika kita meminta data dari instruksi yang kita berikan dari sebuah sistem komputer, maka adanya adanya rentang waktu dari jumlah lama waktu yang dihitung sampai akhir permintaan yang diajukan sampai awal permintaan tersebut dilayani. Nah, dari berakhirnya kita meminta sebuah instruksi dari sebuah sistem komputer untuk menampilkan informasi dari sebuah data yang disimpan dalam sistem komputer sampai
sampai data itu ditampilkan pada keluaran atau layar monitor atau outputnya. Nah, rentang dari berakhirnya kita memberikan instruksi sampai data itu ditampilkan, ini disebut sebagai response time. Kemudian ada lagi istilahnya adalah faktor yang mempengaruhi response time itu diantara jumlah pengguna, kecepatan transmisi, jenis media transmisi, jenis hardware yang digunakan, atau perangkat lunak yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah network operating systemnya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah response time tadi. Konsistensi. Konsistensi di sini adalah prediksi dari sebuah response time dan akurasi data. Kalau response time tadi berakhirnya sebuah instruksi yang kita berikan sampai keluaran yang kita minta itu ditampilkan. Itu rentang waktunya dari response time dan akurasi data ini disebut sebagai konsistensi. Misalkan kita memprediksi sebuah data akan ditampilkan dalam waktu 3 detik, tapi ternyata melebihi dari 3 detik, maka misalkan 30 detik atau 50 detik atau sampai 1 menit gitu. Ini berarti mengindikasikan bahwa ada permasalahan dalam sebuah sistem yang kita gunakan gitu. Nah, ini disebut sebagai konsistensinya. Kemudian ada reliability. Reliability di sini yaitu ukuran berapa sering jaringan dapat digunakan. Dalam reliability ini ada istilah mean time between failures. Failure adalah ukuran waktu rata-rata sebuah komponen diharapkan dapat bekerja secara normal di antara kesalahan yang terjadi, dan seterusnya bisa dibaca. Kemudian ada recovery. Recovery ini memungkinkan untuk melakukan backup ya ketika data kita terjadi kerusakan, maka memungkinkan kita bisa melakukan backup terhadap sebuah file yang terdapat kerusakan di dalamnya. Disebut sebagai recovery. Kemudian security. Security ini proteksi terhadap sebuah hardware, software, atau data dari akses yang tidak berhak gitu. Nah, security di sini ada banyak jenis security yang kita bisa gunakan dalam sebuah sistem ketika kita menyimpan sebuah data dalam sistem kita. Apakah proteksinya melalui hardware-nya atau software-nya, atau ada proteksi dari data itu sendiri. Salah satu cara untuk memproteksi data kita yaitu dengan melakukan pengamanan ya, melakukan pengamanan apakah kita menyimpan datanya dalam bentuk dikunci dalam bentuk password atau dalam bentuk lain sebagainya gitu. Contoh ketika kita hendak login, apakah kita sebagai robot atau tidak, maka ini salah satu cara untuk melakukan proteksi terhadap data atau sebuah sistem yang kita gunakan. Kemudian ini adalah security yang bagian terakhir dari konsep komunikasi data yang kita pelajari. Apakah komunikasi data itu memiliki kualitas atau tidak gitu. Maka kualitas komunikasi data itu memiliki diantaranya adalah performance, konsistensi, reliability, recovery, dan security. Demikian penjelasan singkatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.